Saya mau mengajak saudara belajar mengenai memiliki mimpi yang besar. Memiliki mimpi yang besar. Nah, sebelum itu saya mau mengajak saudara untuk kita belajar bersama-sama. Siapa yang pernah mimpi? Siapa yang pernah bermimpi? Apa terakhir mimpi Anda? Ya. Mimpi gigit ular? Atau saudara mimpi dilamar orang? Mimpi ketemu mantan? Ya kan? Atau saudara mungkin mimpi dapat rezeki? Ya, apapun mimpi saudara, saya mau mengajak saudara hari ini berani belajar bermimpi. Nah, saudara ternyata ada 3 macam mimpi. Ingat baik-baik, yaitu mimpi pada waktu mata tertutup. Atau mimpi waktu Anda tidur. Itu bisa macam-macam, ya kan? Yang kadang-kadang enggak masuk akal juga terjadi, ya kan? Saudara mimpi dicekik buto hijau misalkan. Atau saudara mimpi didatangi oleh Pak Jokowi. Ya kan? Mimpi salaman dengan Donald Trump. Atau mimpi diajak mancing Pak Paulus. Saudara bisa mimpi apa saja. Menurut survei 99% mimpi Anda waktu mata tertutup tidak banyak artinya. Meskipun dulu zamannya ada judi itu apa namanya? Togel, zaman saya namanya buntutan, ya kan? Atau nalo, apapun namanya, itu orang cari primbon. Mimpi apapun juga langsung dicari. Saya mimpi kejatuhan durian. Langsung dicari di buku primbon. Ketemu 0534. Kemudian orang beli angka 0534. Nah, saudara. Dan banyak yang akhirnya jadi miskin gara-gara itu. Jadi jangan terlalu percaya kepada mimpi yang Anda dapatkan waktu mata terpejam. Ya kan? Siapa yang pernah dapat mimpi itu kemudian gemetar, darah naik, kemudian saudara keringetan karena ketakutan. Padahal tidak terjadi. Ya kan? Anda mimpi dikejar-kejar oleh ular katanya. Katanya itu mau dapat jodoh. Ya kan? Udah keluar keringat, sudah gemetar, jodoh enggak keluar-keluar sampai hari ini. Ya kan? Jadi ingat baik-baik, 99% mimpi yang Anda dapatkan waktu mata terpejam tidak terjadi. Yang kedua, mimpi yang Anda miliki waktu mata terbuka itu jauh lebih bermakna. Mata terbuka tapi saudara punya mimpi, kapan saya punya rumah? Saudara sudah membayangkan nanti saya suatu saat pada bulan Agustus tanggal 17 jam 10 pagi detik-detik proklamasi ada orang yang melamar saya. Iya kan? Ya. Proklamasi, ya kan? Maukah engkau menikah dengan saya, misalkan aja. Luar biasa. Atau saudara mimpi suatu saat, saudara senyum aja, langsung duit datang. Saudara ada orang yang hanya senyum, duitnya datang. Itu iklan Pepsodent. Mimpi yang Anda miliki waktu mata terbuka itu jauh lebih bermakna daripada mimpi yang saudara miliki waktu mata tertutup. Maka beranilah bermimpi, tidak ada salahnya. Juwita mau jadi artis misalkan aja. Tidak ada salahnya, ya kan? Ya barangkali dia pengen menjadi bintang film. Tidak ada salahnya Juwita. Ya kan? Atau mau menjadi cover untuk majalah. Majalah Bobo ada dulu. Kalian enggak tahu apa itu majalah Bobo ya. Atau Susi. Dia mau menjadi model untuk permata. Misalkan aja. Dia pengen sekali menjadi model untuk cincin berlian atau kalung yang mahal. Yang kalau di airport ada namanya John Hardy. Wah itu luar biasa mahalnya, internasional. Tidak ada salahnya Susi. Iya kan?
Tidak ada salahnya. Nah kalau kemudian kok tiba-tiba tidak jadi, tidak ada ruginya sama sekali. Nah kalau suatu saat misalkan Pak Rudi mimpi jadi bupati, kemudian sekarang menjadi sipir penjara, itu tidak ada masalahnya, tidak ada ruginya apa-apa. Nah mimpi manusia, mimpi di mana saudara mendapatkan ketika mata terbuka, masih jauh lebih bermakna daripada mimpi pada waktu mata terpejam. Tapi yang ketiga ini jauh luar biasa. Memiliki mimpi ilahi. Ternyata Tuhan punya mimpi untuk saudara. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Mimpi-mimpiku bagi kamu. Ini mimpi Tuhan buat saudara. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Perhatikan kalimatnya, saudara. Mimpi Tuhan untuk Anda adalah mimpi yang tidak mendatangkan kecelakaan. It's a good dream. Mimpi Tuhan adalah mimpi yang baik. Saya mau mengajak saudara membaca dalam terjemahan yang lain. Kadang-kadang dengan membaca terjemahan yang lain, itu menolong kita punya perspektif lebih luas. Jadi Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini, saudara. Yeremia 29 ayat 11 dalam terjemahan The Message. Karena The Message kadang-kadang memberikan kepada kita, I know what I am doing. I know what I am doing. I have it all planned out. Semua sudah direncanakan. Semua sudah dibuat blueprintnya. Semua detail-detailnya sudah Tuhan buat. Plan to take care of you. Plan to give you the future you hope for. Rancangan yang penuh dengan harapan yang Anda perlukan. Jadi kalimat tadi baik sekali. A plan not to abandon you. A plan to take care of you. Tuhan sudah punya detail bagaimana memelihara saudara. Saudara-saudara, saya kadang-kadang membayangkan betapa pusingnya Tuhan. Ngurus Yosua satu aja susahnya bukan main. Kemudian ngurus Juwita lagi. Masih ngurus orang keras kepala, Rudi. Misalkan aja. Ada satu yang membingungkan, ngurus Edi. Misalkan aja. Iya kan? Tetapi Tuhan mengatakan, I have a plan to take care of you, each of you. Tuhan punya rencana untuk memelihara setiap Anda. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, Tuhan lupa dengan saya. Kenapa hidup saya begini nih? Saya sudah berdoa, baca Alkitab, datang ke gereja, bahkan saya tidak pernah absen bayar perpuluhan. Kenapa cinta saya selalu ditolak? Jangan pikir cinta ditolak berarti Tuhan menolak saudara. Tidak, saudara-saudara. He take care of you. He will never abandon you. Nah, karena Tuhan sudah punya detail mengenai siapa Anda, nanti hidup Anda bagaimana, bahkan masa depan Anda, Tuhan sudah punya. Tuhan sudah punya masa depan Anda dan masa depan anak-anak saudara. Dengar baik-baik, Tuhan punya masa depan buat anak-anak saudara. Mungkin saudara tidak tahu. Mungkin saudara sudah merencanakan masa depan anak saudara. Ternyata di ujung kehidupan nanti, anak-anak saudara tidak seperti yang kau harapkan. Cita-citanya tidak sama. Saya mengharapkan salah satu anak saya jadi pendeta. Tidak ada yang jadi pendeta. Iya kan? Apakah saya marah? Tidak perlu marah. Karena apa? Tuhan punya rencana untuk setiap orang. Manusia boleh merencanakan. Tapi pada ujung-ujungnya Tuhan yang menentukan. Jadi jangan marah. Iya kan? Anak saudara sudah kuliah, 2 universitas,
jurusan kedokteran. Setelah tamat sudah membawa gelar dokter. Dia jualan mobil. Apa salahnya? Tidak ada yang salah. Udah tamat dengan 4 dokter, gelar doktor dan sebagainya. Tahu-tahu jadi hamba Tuhan misalkan aja. Tuhan punya rencana buat anak-anak saudara. Saudara-saudara, maka tugas kita semua adalah mengantarkan anak-anak kita. Termasuk staf kita. Termasuk anak-anak SPPT. Tugas kita adalah mengantarkan kita dari mana dia berada ke tempat di mana Tuhan mau. Itu tugas pemimpin. Jadi tidak ada salahnya kalau ada orang kemudian misalkan datang kepada saya, Pak Paulus, saya mau menjadi misionari di Thailand misalkan. Oh, saya tidak masalah saudara, saya senang. Ya kan? Tekuni apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup saudara. Dan ikuti manualnya. Amin. Haleluya. Tapi jangan kemudian keluar dari kantor kemudian Yosua ngomong Pak Paulus. Oh, saya ikut Pak Paulus sudah dapat apa-apa nih. Misalkan aja. Tidak mungkin saya kasih kamu mobil keluar dari sini kan. Atau saya kasih apa. Tidak mungkin. Iya kan. Ini Alphard juga itu bukan milik saya. Walaupun atas nama saya itu milik Tuhan istilahnya. Artinya Anda jangan kecewa ketika harapan Anda pada seseorang tidak sesuai dengan kenyataan. Bodohnya saya ini kadang-kadang memaksakan kehendak. Wah, saya training kamu. Kamu harus menjadi seperti ini ya. Ini kemauan saya, kamu harus begini. Ternyata di ujung kehidupan tidak seperti itu. Karena Tuhan punya rencana lain. No problem. Jangan kecewa, jangan putus asa. Majulah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Haleluya. Oke, jadi dari ketiga mimpi tadi. Mimpi yang paling baik adalah mimpinya Tuhan. Nah, pertanyaan. Lalu bagaimana caranya saya bisa memeluk mimpinya Tuhan? Hidup dalam mimpi Tuhan. Bagaimana caranya? Kenalilah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jadi waktu saudara menyanyikan lagu ini waspada. Ku punya mimpi. Ku punya visi. Negeri apa lagunya? Tuh bangsa ini. Hey, wait a minute, nanti dulu. Yang punya mimpi duluan untuk bangsa ini adalah Tuhan. Kalau Anda kok tiba-tiba memiliki mimpi yang sama dengan mimpinya Tuhan, Anda dipinjami mimpi oleh Tuhan. Sebelum Anda mimpi, Tuhan sudah punya mimpi untuk Indonesia. Amin. Saudara, pada waktu saudara misalkan aja sudah berdoa, saya punya mimpi, punya suami yang seperti ini. Kemudian Bu Lydia mendapatkan Pak Yosafat, bukan kebetulan. Ya kan? Itu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah punya rencana untuk Bu Lydia supaya bisa menikah dengan Pak Yosafat. Ya, makanya jangan pernah mengatakan aku menyesal. Tidak boleh. Semua yang sudah saudara dapatkan adalah bagian daripada rencana Tuhan. Dan kalau hari ini kok Mercy Indonesia ada pelayanan panti, ada pelayanan radio, ada pelayanan bedah gereja, ada pelayanan kepemimpinan, ada pelayanan PAUD, bahkan nanti mungkin ada panti jompo buat para hamba Tuhan, itu bukan mimpinya Pak Paulus sebetulnya. Pak Paulus hanya dipinjemi oleh Tuhan, ini loh rencanaku buat kamu. Aku tahu rancanganku mengenai kamu. Rancangan mengenai hari depan yang penuh dengan harapan. Maka mulai yang muda-muda ini, belajarlah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena di setiap umur mimpinya berkembang. Dari kecil, medium, besar. Dan setiap umur ada tes. Setiap masa ada tes. Ada tes kesetiaan, ada tes kepercayaan, ada tes penyerahan, ada tes kejujuran. Kalau Anda tidak lulus tes, jangan harap saudara bisa terus dipinjami mimpi oleh Tuhan. Bisa-bisa Anda keluar dari mimpi itu. Waspada, saudara. Ada tes kesetiaan. Abraham harus tes kesetiaan. Untuk menjadi bapak orang yang beriman.
Dia harus tes ketaatan, harus meninggalkan. Tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke tempat yang aku akan berikan atau akan kutunjukkan kepadamu. Dia tidak tahu tempatnya di mana. Tes ketaatan. Tes pengorbanan. Serahkanlah anakmu menjadi korban di gunung dan saya mau melihat tes ketaatan kamu. Ada tes masing-masing. Saudara-saudara, untuk mencapai mimpi ilahi, Anda harus mengikuti prosesnya. Tidak ada orang yang dipercaya oleh Tuhan dengan yang besar sifatnya loncat. Langsung menjadi kepercayaan. Tidak ada. Biasanya semua orang mulai dari hal-hal yang kecil. Tinggalkan kampung halaman. Ya kan? Hal-hal yang kecil. Kasih perpuluhan kepada Melkisedek. Tes-tes kecil itu penting karena Tuhan mau. Kamu bisa tidak dipercaya oleh Tuhan dengan mimpi yang besar. Kalau dengan yang kecil tidak bisa mempertanggungjawabkan, tidak jujur, tidak setia, gampang pindah-pindah, tidak pegang janji. Anda jangan harap akan memiliki yang besar dari Tuhan. Ini contoh, sudah dipercaya pelayanan anak hanya dengan 15 anak. Ya kan? Kalau dengan 15 anak pikiran saudara, aduh kapan saya dapat 1000? Saya ini berdoa pelayanan punya jemaat 1000. Yang saya hadapi sekarang anak-anak hanya 15. Apa Tuhan tidak salah? Hei dengar, itu tes. Setia enggak dengan 15 anak? Setia enggak dengan gaji yang kecil? Tuhan percayakan kepada saudara. Barangkali untuk makan aja enggak cukup. Setia enggak saudara bayar perpuluhan dengan pendapatan yang pas-pasan? Setia tidak? Dari situlah Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Saudara-saudara, saya kasih tahu. Doa yang paling menyenangkan Tuhan ini begini. Coba dicek ya, Tuhan aku berdoa supaya gajiku hari ini bisa menjadi perpuluhanku pada suatu waktu. Berani tidak berdoa gitu? Ya, gimana bunyinya tadi doanya? Ya, itu terjadi buat saya. Saya pernah berdoa Tuhan supaya gajiku, honorku bulan ini suatu saat menjadi perpuluhanku. Saya pikir-pikir malah lebih. Saya pernah ngajar di sekolah Alkitab, dibayar 750.000 satu bulan. Anak 2. Tidak cukup saudara. Tetapi Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan dia memelihara saudara. Tuhan punya cara untuk mencukupkan saudara. Maka kalau saudara setia dengan yang kecil, termasuk setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan tadi. Tuhan akan percayakan yang besar-besar, jangan kaget. Saudara-saudara, saya senang sekali kemarin setelah wawancara dengan Pak Bowo, itu ada orang yang tergerak untuk memberkati dia. Kita tidak pernah menyangka, ya kan? Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati saudara. Yang penting apa? Yang kita lakukan ada dalam visinya Tuhan. Kalau visi itu dari Tuhan, maka provisi itu juga dari Tuhan. Jadi Pak Roni kalau mau sewa tanah untuk gereja jangan yang kecil. Nanti nyesal. Hanya 5 are, aduh Tuhan setelah Tuhan kasih 5 are, ya kan sudah bangun ternyata kurang besar. Kemudian di tengah jalan menyesal, tahu begini saya dulu minta 10 are dari Tuhan. Pastikan dulu ini dari Tuhan, sudah punya bayangan yang jelas. Kalau mimpi-mimpi yang kita miliki bukan untuk ego, bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk sombong-sombongan, Tuhan akan melakukan yang besar buat saudara. Maka sebelum saudara bermimpi besar bagi Tuhan, nolkan diri saudara. Dinolkan, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya kan? Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya kasih tahu nanti hari Sabtu ada Alphard lagi datang warna putih. Wow, titipan. Saudara coba, wih Pak Paulus dapat Alphard. Iya, dapat titipan. Nah saudara-saudara, itu semua karena rencana Tuhan dalam hidup saudara. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara, renungkan 2 ayat ini sebagai ayat yang bisa menopang saudara-saudara. Efesus 3 ayat 20
dan 21. Kalau mimpi saudara dari Tuhan. Kalau visi yang saudara miliki pinjaman dari Tuhan. Kalau apa yang sedang saudara lakukan ada dalam mimpinya Tuhan. Wow, dengan kuasa Allah yang giat bekerja dalam diri kita. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Artinya apa? Allah sudah menyiapkan yang besar-besar buat Anda. Bahkan yang Anda belum minta atau Anda minta. Allah bisa melakukan jauh yang lebih besar. Saya tidak minta. Tuhan kasih. Iya kan? Karena Tuhan ternyata punya rencana lebih jauh daripada rencana saya. Amin. Saudara-saudara, kalau Allah bisa melakukan jauh lebih besar daripada apa yang Anda minta, kenapa tidak mulai sekarang meminjam mimpinya Tuhan untuk kehidupan saudara? Amin. Untuk itu saudara, coba melakukan apa yang namanya mematahkan halangan-halangan dalam pikiran. Musuh saudara nanti untuk mengalami yang besar-besar adalah otakmu sendiri, bukan setan. Bukan iblis. Jadi kalau saudara mendapat halangan, aduh kenapa saya selalu gagal? Saya sudah mencoba ini, tidak berhasil. Saya coba itu juga tidak berhasil. Ini pasti iblis. Jangan salahkan iblis. Persoalan terbesar yang membuat Allah tidak bisa melakukan yang besar karena Anda tidak membiarkan dia bekerja di dalam diri kita. Ingat baik-baik. Maka siapapun saudara-saudara, kalau rindu mau dipakai oleh Tuhan dengan hal yang besar, mulai izinkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Rohnya bekerja, membuka pikiran saudara, membuka wawasan saudara, melakukan hal yang luar biasa. Nanti saudara akan dibikin kaget karena Tuhan bisa melakukan yang lebih besar. Wow, haleluya, amin. Saya sudah ditelepon oleh salah satu pemimpin kami atau board kami yang mengatakan, Paulus, nanti bulan Juli kita akan tur. Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand. Ya, semua dibayar oleh mereka. Kelas bisnis. Gila. Saya tidak pernah mikirin itu, saudara. Ternyata Tuhan sudah pakai orang lain untuk memikirkan hal-hal yang luar biasa itu. Karena apa? Allah dapat melakukan jauh lebih besar. Maka latihlah pikiranmu untuk berpikir seperti Allah. Jangan belum apa-apa sudah mengatakan, bagaimana mungkin? Masih ingat? Bagaimana mungkin saya bisa menikah? Umur 32 belum ada yang masuk minta misalkan aja. Belum apa-apa saudara sudah bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa berhasil? Saya ini punya catatan sejarah dari keluarga pecundang. Kakek saya gagal, bapak saya gagal, om saya gagal, semua gagal. Jangan menggunakan sejarah untuk menghakimi masa kini. Karena Allah masih punya masa depan yang lebih baik daripada masa lalu saudara. Amin. Tengok teman saudara sambil senyum bilang saya punya masa depan. Atau dalam bahasa Ambon, beta pung masa depan. Iya kan? Iya, pung masa depan atau punya masa depan? Iya. Iya. Beta punya masa depan. Amin. Haleluya. Jadi kita yakin sekali nanti Yonri waktu kamu menginjakkan kakimu di Sorong, jalan tegap. Ini Sorong punya wilayah saya nih. Karena kamu berkuasa untuk mengubah Sorong melalui radio. Memberkati, mendoakan Sorong, memperlengkapi hamba Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa melalui radio. Dan ketika kita ada di dalam mimpinya Tuhan, saudara-saudara, Anda akan dikejutkan dengan berbagai keajaiban dalam perjalanan saudara. Hal-hal yang tidak pernah saudara bayangkan tadi, yang tidak pernah saudara pikirkan,
Allah sudah menyiapkannya yang jauh lebih besar daripada apa yang Anda minta. Amin. Makanya kalau minta sesuatu jangan ecek-ecek. Makanya kalau saya tanya, apa visimu masa depan Yosua? Bangun WC. Bangun WC tidak perlu melibatkan Tuhan, saudara. Amin. Bikin sesuatu yang nanti besok saya akan bahas. Visi ilahi adalah satu visi yang Anda tidak akan pernah bisa melakukannya sendiri. Fakta bahwa Anda punya visi yang terlalu besar yang tidak bisa melakukannya sendiri itu bukti bahwa itu visi dari Tuhan. Kalau kamu bisa melakukannya sendiri itu bukan dari Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga ini saudara hafalkan juga. Ini penting sekali saudara. Wahyu pasal 3 ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu bahwa kalian tidak seberapa kuat. Kalian sudah menuruti ajaranku dan setia kepadaku. Nah, dengar baik-baik. Bagi kalian sudah kubukakan sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Kalau Anda dalam visinya Tuhan, Tuhan sudah punya pintu-pintu mana yang akan Anda lewati. Ya kan? Dan kalau pintu itu sudah dibuka oleh Tuhan, bagian saudara apa coba? Saya mau tanya nih. Anda harus melangkah ke pintu itu. Kalau pintu itu sudah dibuka, kemudian saudara masih tidur-tiduran. Saudara masih malas-malasan. Saudara tidak berani melangkah. Saudara hanya mensyukuri. Oh haleluya. Pintu sudah dibuka. Buka pintu, buka pintu. Beta mau masuk, tapi Anda tidak pernah masuk. Anda hanya menyukuri, aduh puji Tuhan pintu sudah terbuka. Anda tidak akan pernah menikmati apa yang ada di balik pintu. Dan kalau itu pintu sudah dibukakan, tidak ada tangan iblis manusia pun yang bisa menutup pintu yang Tuhan sudah buka. Jadi kalau ada orang-orang mencoba untuk menutup pintu, Paulus ini mau bikin apa lagi? Kita halangi aja, jangan kasih izin. Misalkan aja, ada orang-orang yang mungkin tidak suka oleh karena lihat wajah saya atau tidak suka dengan gigi saya. Kemudian mereka tutup pintu, misalkan. Tidak bisa, Tuhan sudah buka. Dan kalau saya sudah melangkah ke pintu itu, saudara, tidak ada satu tangan pun yang bisa menyeret saya untuk mundur dari pintu itu. Yakin ini. Kalau engkau ada di dalam visinya Tuhan. Satu, itu rencana Tuhan buat saudara. Hari depan yang penuh pengharapan. Dua, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang Anda minta. Tiga, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada tangan manusia yang bisa menutup pintu. Haleluya. Saya lihat wajah mulai ceria. Iya kan? Saudara-saudara, kalau Allah sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Makanya jangan sombong. Oh, kalau saya tidak bantu Paulus Wiratno, pelayanannya akan tutup. Jangan bilang begitu. Ini pelayanan bukan milik Paulus Wiratno. Paulus Wiratno hanya mengikuti visinya Tuhan. Ini semua dalam visinya Tuhan. Sebentar lagi itu pasti habis tuh stafnya. Tuhan tidak akan pernah kehabisan orang untuk menolong pelayanan kita. Jangan pernah, saya masih ingat Pendeta Hari Agus Rimba pernah mengatakan, tidak ada yang terlalu penting dalam pekerjaan Tuhan yang tidak bisa digantikan. Jadi jangan sampai Yonri mengatakan, kalau saya pindah Sorong, tutup pelayanan media ini. Jangan sampai Yonri bilang begitu. Tuhan sudah menggantikan yang lain. Untuk menolongkan, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya Paulus Wiratno. Maka Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang akan menolong Anda. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada cowok-cowok yang marah dengan Anda, kecewa dengan Anda, mengatakan kau saya putusin, kamu tidak akan pernah menikah selama hidupmu. Jangan percaya dia. Parlente bilang. Anda masih bisa. Ada orang lain yang akan dikirim oleh Tuhan untuk menikahi Anda. Jadi jangan sombong kali kau. Ya kan?
Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong umatnya karena apa? Ini visinya dia. Ini mimpinya Tuhan. Maka belajar hidup dalam mimpi ilahi. Langkah-langkahnya bagaimana? Ada 13 langkah. Nanti kita akan bahas pada minggu-minggu yang akan datang. 13 langkah Anda hidup dalam mimpi ilahi. Amin. Haleluya. Kasih tahu anak-anak saudara nanti. Anak-anakmu yang sudah menemukan mimpi ilahi, yang tahu bahwa mereka bergerak dalam rencana Tuhan, akan membanggakan, saudara. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang yang percaya, itu benar. Karena waktu kita ada dalam langkahnya Tuhan, Tuhan sudah membuka jalan, membuka pintu, memelihara, menyiapkan segalanya. Maka di mana ada visi ilahi, di sana ada provisi. Di mana ada visi, di sana ada provisi. 1, 2, 3. Provisi bukan profesi. Provision. Dalam bahasa Inggris, provision itu penyediaan ilahi. Visi, provisi. Jadi kalau ada visi dari Tuhan, akan ada provisi dari Tuhan. Maka tugas saudara tiap hari adalah menyamakan, memaralelkan visimu dengan visi ilahi. Amin. Saya harap saudara bisa nyanyi lagu ini, tapi karena saya duga sebagian besar tidak bisa, nanti tolong cari lagu ini, saudara. Masa muda sungguh senang, masa Tuhan memanggilku. Terus, masa yang terindah, ku tinggalkan semua dosaku, lala. Ya, yang ini semua pasti tahu. La 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 la. Lagu itu lagu kesukaan saya karena waktu saya bertobat, Victor Huta Barat nyanyikan lagu itu. Saya nyanyi keliling di beberapa gereja lagu itu. Ya, masa mudaku, masa yang terindah. Masa, saudara, mumpung masih muda, segera percepat langkahmu masuk dalam visinya Tuhan. Supaya masa muda saudara adalah masa muda yang indah. Masa Tuhan memanggil saudara. La 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 la. Mungkin besok kita nyanyikan lagu ini. Lagu itu bagus sekali untuk orang-orang muda. Masa muda itu masa yang paling indah. Jangan sampai tua baru saya mengatakan, kalau saya masih ada umur lagi, saya mau melayani Tuhan, telat. Ini masa muda, masa saudara melayani Tuhan.